Halo Sobat Milenial, beberapa waktu lalu kita sudah membahas mengenai cara menggunakan daftar 1 buku daftar ilmu pelayaran. Daftar 1 ini berjudul Haluan dan Jauh, yang merupakan tabel-tabel untuk mencari perbedaan lintang dan simpang pada haluan tertentu, dengan jauh sebagai argumentasinya. Setelah memahami cara penggunaan daftar 1, maka berikutnya kita akan bahas mengenai cara menggunakan daftar 2 dan daftar 3 buku daftar ilmu pelayaran. Perlu diketahui, video ilmu pelayaran datar akan dibagi menjadi 3 chapter, yaitu chapter basic, chapter intermediate, dan chapter advance. Chapter basic, yang merupakan dasar-dasar ilmu pelayaran datar, memiliki tingkat kesulitan mudah, sudah selesai dengan 9 video. Chapter tingkat intermediate, di mana pengetahuannya sudah mulai sedikit kompleks, sudah rilis 3 video. Dan video yang saat ini Sobat Milenial tonton merupakan video yang keempat untuk chapter 2 ini, atau video yang ke-13 dari total seluruh video seri ilmu pelayaran datar. Materi ilmu pelayaran datar ini semakin berlanjut akan semakin kompleks pengetahuan-pengetahuan yang harus dikuasainya, terutama matematika. Oleh karena itu, tetap ikuti tiap episode dan tolong bersabar, semua akan ada endingnya. Dan video ilmu pelayaran datar ke-13 ini masih mengenai cara menggunakan buku daftar ilmu pelayaran. Buku daftar ilmu pelayaran terdiri dari 37 daftar tabel, akan tetapi tidak akan kita bahas seluruhnya. Kita akan bahas hanya beberapa daftar tabel saja yang mendukung dalam perhitungan jauh, penentuan haluan kapal, dan penentuan koordinat tempat tiba dalam ilmu pelayaran datar. Daftar 2 dan daftar 3 penting untuk dipahami karena nanti akan digunakan untuk perhitungan menentukan tempat tiba duga atau menentukan jauh yang ditempuh. Sebelum memulai cara menggunakannya, kita harus pahami dulu tentang maksud dari judul dan angka yang ada pada tabel di daftar 2 ini. Perhatikan pada kolom sebelah kiri berjudul lintang. Angka 35 menunjukkan derajat lintang, dan angka-angka di sebelah kanannya adalah menit lintangnya. Kolom derajat lintang ini juga tersedia di sebelah kanan daftar 2 ini. Berikutnya terdapat kolom mil simpang yang terdiri dari 9 kolom, dari 1 hingga 9. Angka 1 hingga 9 ini menunjukkan mil simpang dalam angka satuan, bukan puluhan ataupun ratusan. Simpang adalah jauh di sepanjang jajar. Sudah kita ketahui pada materi sebelumnya, pada jajar 0 atau lintang khatulistiwa, jauh adalah sama dengan delta bujurnya. Akan tetapi, pada lintang selain 0 derajat, jauh ini tidak sama dengan delta bujurnya. Sehingga muncullah angka-angka bernilai desimal ini yang menunjukkan menit perubahan bujur pada tiap satuan mil simpang atau jauh di lintang tertentu. Daftar 2 ini dimulai dari lintang 1 derajat hingga 72 derajat 28 menit. Sekarang, mari kita perhatikan cara menggunakan daftar 2 ini melalui contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan nilai delta bujur atau menit perubahan bujur untuk simpang 92 mil di lintang 38 derajat 20 menit utara. Pertama, kita buka dahulu daftar 2 buku daftar ilmu pelayaran. Berikutnya, kita cari kolom yang menunjukkan lintang sesuai soal, yaitu 38 derajat 20 menit. Berikutnya, perhatikan simpang 92 mil, yang merupakan penjumlahan antara 90 ditambah 2. Pada angka 90,
kita lihat simpang pada kolom angka 9. Perpotongan antara baris lintang 38 derajat 20 menit dengan kolom simpang 9 ditemukan angka 11,474. Ingat, angka ini merupakan menit perubahan bujur dalam nilai satuan. Karena 90 merupakan nilai puluhan, yaitu angka satuan 9 dikali 10, maka angka 11,474 ini pun harus dikali dengan 10. Sehingga hasilnya adalah 114,74. Berikutnya, lihat angka 2 pada kolom simpang dan baris lintang 38 derajat 20 menit. Ditemukan angka 2,550. Dengan demikian, maka delta bujur untuk simpang 92 adalah 114,74 ditambah dengan 2,550 sama dengan 117,290. Jika dinyatakan dalam derajat, maka sama dengan 1 derajat 57,29 menit. Karena 1 derajat sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh soal lain berikut ini. Tentukan delta bujur untuk simpang 392 mil di lintang 37 derajat 15 menit utara. Seperti contoh soal pertama, kita buka daftar 2 buku daftar ilmu pelayaran. Perhatikan pada tabel bahwa nilai delta bujur 37 derajat 15 menit tidak ada dalam tabel. Lintang ini berada pada baris antara 37 derajat 10 menit dan 37 derajat 20 menit. Sehingga, untuk mendapatkan nilai delta bujurnya, kita gunakan rumus interpolasi sebagai berikut. Untuk melakukan proses interpolasi, kita ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama adalah kita cari delta bujur untuk simpang 392 pada lintang 37 derajat 10 menit. Dengan cara seperti contoh soal 1, ditemukan nilai delta bujur 491,95. Kemudian kita cari delta bujur untuk simpang 392 pada lintang 37 derajat 20 menit. Ditemukan nilai delta bujur 493,715. Setelah diketahui delta bujur pada kedua lintang tersebut, maka kita dapat melakukan interpolasi untuk mencari nilai delta bujur pada lintang 37 derajat 15 menit. Jika lintang 37 derajat 10 menit adalah X1, dengan nilai delta bujurnya 491,95 adalah Y1, lintang 37 derajat 20 menit adalah X2, dengan delta bujur 493,715 adalah Y2, dan lintang 37 derajat 15 menit adalah X3, dengan delta bujur yang dicari nilainya adalah Y3, maka dapatlah nilai ini dimasukkan dalam rumus interpolasi tersebut. Sehingga diperoleh Y3 sama dengan 492,83. Artinya, dengan menggunakan daftar 2 daftar ilmu pelayaran, delta bujur untuk simpang 392 pada lintang 37 derajat 15 menit adalah 492,83. Untuk daftar 3 buku daftar ilmu pelayaran, cara penggunaannya adalah sama dengan cara menggunakan pada daftar 2. Karena daftar 3 merupakan kebalikan dari daftar 2. Jika daftar 2 adalah mencari delta bujur dengan argumentasi simpang, maka daftar 3 adalah mencari simpang dengan argumentasi delta bujur. Agar lebih paham dan terampil penggunaan daftar 2 dan daftar 3 buku daftar ilmu pelayaran, silahkan kerjakan tugas esai berikut ini. Daftar 2 dan daftar 3 daftar ilmu pelayaran dapat di-download melalui link yang tercantum pada deskripsi video ini. Sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.